Baik, saya akan melanjutkan bagian abstrak. Surat-surat niaga yang masih digunakan di era disrupsi dalam berkomunikasi dengan supplier dan konsumen. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah surat-surat niaga yang masih digunakan di era disrupsi pada JNE. Dari ke-13 surat niaga, hanya ada 2 jenis surat yang digunakan secara manual, yaitu surat tagihan dan surat klaim. Ada 11 surat yang tidak dipakai di JNE, yaitu surat perkenalan, pesanan, balasan klaim, permintaan penawaran, perjanjian kerjasama, pengiriman barang, balasan pesanan, penawaran, adjustment, konfirmasi pesanan, dan surat penangguhan pembayaran. Surat-surat niaga yang sudah tidak digunakan lagi di JNE digantikan dengan menggunakan bukti-bukti transaksi dari aplikasi media elektronik dan aplikasi. Dalam penelitian ini bahwa di era disrupsi diharapkan dalam menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dalam korespondensi, karena melalui teknologi komunikasi dapat mempermudah dalam pekerjaannya. Pendahuluan. Surat merupakan sarana untuk penyampaian pesan dalam bentuk tulisan dari satu pihak untuk pihak lain dengan maksud tertentu. Surat dikategorikan ada 3, yaitu pribadi, kedinasan, dan niaga. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat cepat dalam penyampaian kepada seseorang atau lembaga dengan menggunakan media elektronik atau email, WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana surat menyurat. Surat yang disampaikan kepada pihak lain berupa surat balasan, pesanan, dan konfirmasi pesanan, iklan, surat penawaran, surat perkenalan, surat klaim, surat adjustment, surat tagihan, surat pengiriman barang, dan surat balasan kontrak kerjasama. Dunia usaha bergerak sangat dinamis sehingga memerlukan pembuktian. Pembuktian ini dapat berupa surat, yaitu surat bisnis, atau surat niaga, karena surat sampai saat ini dipandang sebagai alat pembuktian yang sah. Menurut Joko Purwanto mengatakan bahwa surat bisnis dapat diartikan sebagai surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk menyampaikan kepada orang lain atau organisasi dengan menggunakan media atau channel. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Menurut Johari, Suherli, dan Komarudin, surat niaga merupakan surat yang di dalamnya berisi kegiatan niaga atau bisnis. Terbukti dari observasi yang kami lakukan di sebuah kantor cabang perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu kantor cabang JNE. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu menunjang kegiatan bisnis. Hal ini memunculkan inovasi-inovasi dalam bidang komunikasi. Yang dahulunya surat memerlukan media tertentu untuk menuliskan pesan yang dimaksud dengan rincian dan urutan yang sedemikian rupa, sekarang mulai tergeser dengan teknologi internet. Ini juga terjadi pada kantor cabang JNE. Selain menggunakan surat elektronik atau email, di dalam kegiatan surat menyurat, di dunia bisnis sekarang banyak menggunakan aplikasi online. Dengan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang begitu cepat, surat sampai saat ini masih menjadi sarana komunikasi yang sangat penting bagi semua elemen. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, surat juga memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai alat bukti dokumen yang dianggap sah di mata hukum. Surat juga memiliki manfaat penting lainnya, diantaranya yaitu wakil atau duta bagi organisasi. Surat bisnis memiliki fungsi untuk menerima pesan dari pengirim ke penerima. Oleh karena itu, pengirim harus memerhatikan kaidah penulisan surat, seperti sederhana, objektif, sistematika, dan mudah dipahami. Selanjutnya sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan. Pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan bisnis, permintaan, atau permohonan. Dan sebagai alat bukti atau dokumen tertulis, sebagai alat pengingat, bukti sejarah, contohnya surat kepailitan, surat izin pendirian usaha, dan surat penggabungan. Selanjutnya adalah studi kasus. Menurut Zainuddin, prosedur umum surat bisnis memiliki 13 tahap. Clayton M. Christensen dalam Kasali 2017 mengenalkan teori disrupsi
Karena banyaknya aplikasi dan model kewirausahaan dalam bentuk startup, disrupsi itu suatu proses yang tidak terjadi tiba-tiba. Karakter pengambil risiko bagi driver atau lembaga yang ingin maju secara umum karakternya yaitu bersedia membayar biaya, menerima konsekuensi, dan tidak cari aman. Mereka membayar itu semua, pengorbanan yang telah dikeluarkan akan hilang begitu saja. Namun bila berhasil, mereka akan mendapatkan return atau payback, beserta keuntungan-keuntungan yang merekat bersamanya. Semua itu akan melekat dengan diri mereka selama-lamanya, tumbuh dan berkembang menjadi ahli dan meraih kehebatan. Hasil pengamatan awal di kantor cabang JNE ini masih menggunakan beberapa surat yang akan dijelaskan pada artikel ini. Namun memang tidak semua surat yang digunakan pada zaman dahulu digunakan oleh JNE sekarang ini. Yang dahulunya menggunakan surat dengan media kertas sekarang digantikan oleh sebuah sistem aplikasi. Jenis aplikasi yang digunakan JNE ini ada yang dapat diakses oleh customer dan ada pula yang hanya dapat diakses oleh internal JNE itu sendiri. Permasalahan penelitiannya adalah apa sajakah surat-surat niaga yang masih digunakan dalam transaksi atau kegiatan pada era disrupsi di JNE? Yang kedua, apa sajakah surat-surat niaga tidak digunakan dalam transaksi atau kegiatan pada era disrupsi di JNE? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian studi kasus. Yang pertama, yaitu hasil observasi ini diperoleh bahwa terdapat 3 jenis surat niaga yang masih dipakai di era disrupsi ini. Yang pertama yaitu surat klaim atau surat pengaduan. Agen JNE hanya menyediakan dan memanfaatkan data isi suratnya saja ketika adanya komplain dari customer yang nantinya akan diisi oleh customer dan mengurusnya serta diajukan ke kantor pusat JNE tentang pengaduan atau klaim barang atas kendala yang dialaminya. Yang kedua yaitu surat tagihan. Agen JNE yang dimaksud surat tagihan ini yaitu surat tagihan antara agen dengan kantor pusat, sehingga surat tagihan yang digunakan biasanya mengenai atas tagihan perlengkapan yang dipakai dalam pelayanan terhadap konsumen yang ingin mengirimkan barangnya. Tetapi untuk surat tagihan antara customer dan agen JNE tidak ada, karena customer mengirimkan barang pada saat itu juga dilakukan pembayarannya. Yang ketiga yaitu surat kontrak kerja, merupakan kesepakatan antara pekerja cara untuk kerja dengan caranya, mempekerjakan tentang syarat dan kondisi kerja. Ada sebuah surat urusan JNE yaitu surat perkenalan, surat penawaran, surat pesanan, surat balasan pesanan, surat pengiriman, surat klaim, dan surat konfirmasi pesanan. Dan yang terakhir yaitu penangguhan pembayaran. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa surat niaga yang masih digunakan di era disrupsi pada agen dari ke-13 surat niaga hanya ada 2 jenis yang digunakan, yaitu surat agen dan surat klaim, tetapi agen JNE juga memperkenalkan surat lainnya yaitu surat kontrak kerja untuk karyawannya dan juga pemilik agen-agen jajanan yang tersebar. Surat-surat niaga yang sudah tidak digunakan lagi digantikan menggunakan bukti-bukti transaksi dari aplikasi media elektronik.